Nah, kalian kan suka sering nanya ya, Bang, laptop murah, Bang, PC murah, Bang, kurang murah Bang, laptopnya Bang, Bang, segini masih mahal Bang. Nah, sebenarnya gue tuh pengen tahu, laptop kalau yang paling murah banget itu bisa buat apa gitu kan? Karena kan dari price point dan juga speknya kayaknya, hey ini murah sekali gitu, bisa buat apa aja gitu. Nah, biar tahu bisa buat apa aja, kita intro dulu. Nah, hari ini untuk contoh laptop murahnya, gue bawa Lenovo IdeaPad 1 yang harganya 6 jutaan dan pernah kita review. Lebih tepatnya Sony yang review waktu itu. Dengan speknya itu pakai Ryzen 3 7320U ya, dan juga RAM-nya itu 8 GB solder, non-upgradable. Storage-nya sendiri itu pakai SSD udah 512 dan layarnya itu TN1080. Nah, di sini kenapa gue ambil ini? Karena memang ini salah satu laptop 6 jutaan yang paling banyak terjual di Tokopedia. Dan kalau ngomongin paling banyak terjual di Tokopedia, salah satunya ya Resin Cats ya. Desmet kita juga banyak terjual di tokonya Resin Cats. Jadi bisa dicek. Lagi ada sales juga. Sale menuju lebaran. Nah, cocok ya kan? Dan balik lagi kita ngomongin laptop ini. Pertanyaannya adalah kalau harga 6 jutaan, itu lu bisa buat apa aja? Dan jawabannya hampir semua, tapi dengan catatan ekspektasi lu harus rendah sekali dengan pencapaian dari laptop ini. Ya, betul, ini udah pakai Ryzen 7320U, tapi balik lagi ini cuma pakai Radeon 610M. Jadi untuk game sendiri nggak banyak yang bisa dilakuin. Kalau lu light gaming doang, kayak lu main game-game indie gitu ya, kayak gue sekarang lagi main Terranil gitu, bisa dan lancar, tapi ya balik lagi, ini game yang memang kecil gitu skalanya. Untuk gue main Satisfactory, ya di awal-awal lancar, tapi kalau pabrik gue udah gede banget, memang agak berat. Dan kalau ada denger suara gitu ya, itu Jordi lagi tidur, ya dia memang agak ngorok. Dan kita kalau ngomongin kenapa bisa gamenya itu rendah banget, ya sedangkan dia padahal udah pakai Ryzen 7320U gitu, secara generasi udah paling baru ya sekarang. Ya karena si Radeon 610M ini cuma punya 2 compute unit ya. Jadi 2 coy. 2. Jadi ya lu nggak bisa ekspektasi banyak-banyak gitu. Cuman 2 gitu. Dan kalau untuk ngetes yang lumayan ini sebenarnya skenario yang cukup bodoh ya. Entah kenapa gue coba gitu. Yaitu main Hogwarts gitu. Hogwarts Legacy. Iya bisa nyala gitu ya, masuk title. Masuk ke gamenya tuh masih bisa cuy bahkan. Tapi memang ya namanya juga 610 ya, ini integrated GPU ya pasti tidak jalan gitu, slideshow. Tapi memang gue menemukan hal yang sangat menarik, yaitu dimana di beberapa bagian, dia tuh FPS-nya tuh enggak nge-lag secara konsisten gitu, nggak konstan gitu, kayak 3 FPS atau 5 FPS konstan gitu. Tapi dia tuh bursting, jadi kadang bisa sampai 18 FPS, 20 FPS, tapi ntar dia ngedrop bisa sampai 3, sampai 5 FPS, tapi bursting aja gitu, kayak deret gitu gambarnya. Jadi cukup lucu gitu. Tapi memang kalau untuk Hogwarts sendiri gue cukup bisa pahaminya karena memang di PC gue yang pakai Ryzen 7 3800 XT plus 3060 aja rada-rada berat itu game. Dan gue nggak nyoba GTA 5 karena gue nggak punya gamenya, tapi harusnya kalau di shooting ada ya, karena gue lagi download. Dan ini harusnya jalan dengan lancar untuk GTA, karena GTA 5 kan juga game lama. Tapi yang gue nggak tahu adalah kalau lu masuk ke private server atau ke mod server gitu ya. Server bikinan orang ya, Sad ya? Iya. Apa namanya? Apa? Server bikinan orang apa namanya di GTA? Private server lah gitu ya? Iya. Ya pokoknya gitulah, yang server ada IRL server lah gitu-gitulah. Itu gue nggak tahu dia akan kuat apa enggak, karena memang kalau mod kan nambah beban juga ke gamenya juga. Tapi kalau ngomongin main campaign biasa yang vanilla ya istilahnya, itu ya jalan-jalan aja karena memang game lama juga. Dan kalau ngomongin main game, gue selalu nyaranin untuk jalan di 900p aja, karena memang bahkan Steam Deck yang punya spek seperti itu, yang custom chip juga, itu juga jalan di 900p gitu, bahkan di 720p malah lebih rendah lagi. Tapi kalau gue saranin ya balik lagi ya tadi, 900p atau 720p, nyalain aja FSR-nya di balance ataupun performance. Memang akan agak blurry gambar, tapi ya ini laptop 6 jutaan, lo ekspektasi apa juga gitu kan. Dan kalau untuk produktivitas sendiri, ini gue rasa udah cukup lah. Kalau untuk ngetik-ngetik ya udah pasti lah, ini memang target marketnya untuk anak kuliah yang memang ngerjain tugasnya tuh kebanyakan ngerjain paper gitu.
Walaupun layarnya TN emang agak kurang nyaman untuk membaca. Gua harap sih nanti bisa pakai TN yang lebih bagus atau mungkin pakai VA untuk upgrade-nya ya. Yang setidaknya view angle-nya tuh nggak sesensitif si monitor TN gitu. Karena ya walaupun dia bisa ngelakuin, tapi kalau dilihat yang kurang enak kan ya agak gimana gitu kan. Dan kalau untuk ngedit sendiri, gue udah coba di Premiere Pro, gue udah jalanin Puget Bench, memang tidak sampai selesai, tapi pas di skenario Puget Bench yang di 1080 dia jalan dengan lancar. Ketika dia masuk ke skenario yang 4K-nya, itu memang udah nggak jalan sama sekali. Tapi kalau untuk editing 1080, footage-nya dari kamera-kamera, ya rekamannya 1080 dari kamera handphone, ini bisa. Bisa diedit dengan lancar, walaupun efek yang lu pakai pastinya nggak bisa aneh-aneh banget. Lu bisa basic editing di sini, lu bisa basic color grading di sini. Jadi ya balik lagi, bottleneck-nya lebih banyak di monitornya. Jadi mungkin kalau lu beli laptop ini, lu mau ngelakuin hal yang tadi gue sebutin, lu bisa pakai monitor eksternal gitu ya. Beli lagi lah gitu. Jadi seenggaknya warnanya lebih agak beres gitu. Karena ini TN, pertama view angle-nya sensitif banget, terus color yang di coverage juga rendah. Jadi lu bisa lihat dari bahkan wallpaper Windows aja dia bisa ada namanya apa? Ada kayak artifact gitu, kayak patah gitu warnanya. Karena memang coverage layarnya itu memang nggak full untuk RGB-nya. Dan untuk benchmark sendiri, gua cuman benchmark Cinebench dan skornya ya laptop 6 jutaan gitu. Dan memang nggak ada yang bisa diharapkan lebih dari laptop 6 jutaan. Tapi setidaknya lu tahu gitu ya, dengan lu beli 6 jutaan, ini video ini akan men-set ekspektasi lu harus sampai mana. Yang dimana lu bisa main Dota, lu pasti bisa main LOL, Valorant itu jalan. Walaupun gue saranin di 720. Dan itu kalau memang ada frame time yang agak kurang rapet, ya memang itu karakteristik dari prosesor yang single thread-nya nggak sebegitu kencengnya. Terus kalau lu ngomongin game-game yang lumayan gede gitu, game-game AAA ya, gue nggak nyoba untuk nginstal mod FSR sih. Tapi kalau untuk ngomongin game-game di bawah 2015, AAA gitu, lu masih bisa jalanin di resolusi 720 900p dengan low setting, lu masih bisa nikmatin. Tapi kalau lu berharap untuk main game AAA zaman sekarang, itu emang agak berat. Dan kalau untuk nonton film segala macam, ini nggak ada masalah. Mau di 4K juga tetap jalan. Nggak ada bottleneck yang berarti. Dan untuk ngomongin main game-game yang zaman sekarang, ya mungkin gue bisa saranin lu kalau mau main game baru ya game-game indie lah gitu. Kayak sekarang gue lagi mainin Terranil sama Space for the Unbound gitu. So, segitu aja. Mungkin kalau ada yang lu mau tahu lagi masalah untuk laptop murah nih ada apa lagi gitu yang untuk men-set ekspektasi kalian. Karena memang kadang-kadang orang tuh suka ekspektasinya tuh di luar nalar ya kadang-kadang ya. Jadi ini untuk men-set ekspektasi kalian nggak terlalu jauh. Jadi lu mau tahu apa lagi, lu bisa komen di bawah. So, see you next video. Bye-bye guys. Dah, itu aja. Bye. Bye.